Sejarah pembukuan Al-Quran sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pembukuan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlangsung dalam bentuk yang berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Al-Quran telah diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Pada masa Nabi, wahyu diturunkan dalam potongan-potongan ayat sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat. Namun, meskipun wahyu terus turun selama masa hidup Nabi, Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf lengkap. Turunnya Al-Quran dan penulisan pada masa Nabi, Al-Quran diturunkan dalam bentuk wahyu yang terpisah-pisah, tidak sekaligus dalam satu kitab. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang dipercaya untuk menuliskan ayat-ayat tersebut. Para sahabat yang menjadi penulis wahyu diantaranya adalah Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran ini biasanya ditulis di berbagai media, seperti pelepah kurma, kulit binatang, tulang, dan batu. Selain ditulis, banyak sahabat yang juga menghafal Al-Quran secara langsung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong para sahabat untuk menghafal wahyu yang diterima, sehingga ayat-ayat tersebut dapat terus terjaga dalam ingatan mereka. Di masjid dan tempat pertemuan lainnya, para sahabat biasa berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa hidup Nabi, Al-Quran sudah mulai terkumpul dalam bentuk tulisan yang tersebar di berbagai media, namun belum ada usaha untuk menyatukan semua ayat-ayat dalam satu mushaf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan pengajaran Al-Quran melalui hafalan dan pengajaran langsung kepada para sahabat, yang kemudian menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, pada saat-saat tertentu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur agar para sahabat yang hafal Al-Quran membacakan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada orang lain untuk memverifikasi dan mengoreksi apabila ada kesalahan. Ini juga membantu menjaga keaslian wahyu. Pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad, pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Meskipun banyak sahabat yang telah menghafal Al-Quran dengan baik, masih ada kekhawatiran tentang hilangnya wahyu secara keseluruhan, terutama karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam Perang Yamamah, 633 Masehi. Kekhawatiran ini akhirnya memotivasi pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang lebih terstruktur, namun, pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf lengkap belum dilakukan. Setelah wafatnya Nabi, pada masa Khalifah Abu Bakar, barulah usaha untuk membukukan Al-Quran secara formal dimulai, karena banyak penghafal yang gugur dalam peperangan, dan keperluan untuk menjaga keaslian Al-Quran semakin mendesak. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan dalam bentuk ayat-ayat yang terpisah dan tidak dibukukan dalam satu mushaf. Meskipun demikian, Al-Quran telah dijaga melalui hafalan dan tulisan oleh para sahabat. Pembukuan Al-Quran yang lebih formal baru dimulai setelah wafatnya Nabi, pada masa Khalifah Abu Bakar, untuk menghindari hilangnya wahyu dan untuk menjaga keaslian Al-Quran bagi generasi yang akan datang. Sejarah pembukuan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, karena pada masa ini untuk pertama kalinya, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf setelah wahyu. Wahyu Allah diturunkan selama 23 tahun. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana proses tersebut terjadi. Latar belakang, setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam Perang Yamamah,
sekitar tahun 633 Masehi. Dalam perang ini, banyak sahabat yang hafal Al-Quran, terutama mereka yang dikenal dengan sebutan Hafiz, penghafal Al-Quran, gugur dalam pertempuran. Melihat situasi ini, Umar bin Khattab, yang saat itu masih seorang sahabat Nabi, merasa khawatir bahwa Al-Quran akan hilang dari umat Islam karena banyaknya penghafal yang wafat. Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, yaitu mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk satu mushaf yang utuh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga dan tidak hilang, mengingat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah tersebar dalam bentuk tulisan yang terpisah-pisah di berbagai media seperti kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma, serta dihafal oleh para sahabat. Proses pembukuan oleh Abu Bakar awalnya merasa ragu untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Selain itu, pada saat itu, Al-Quran masih dianggap cukup terjaga dengan adanya hafalan dari banyak sahabat. Namun, setelah Umar bin Khattab memberikan penjelasan dan menunjukkan pentingnya pengumpulan Al-Quran untuk menjaga keasliannya, Abu Bakar akhirnya setuju dan memutuskan untuk memulai proses pembukuan. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Tsabit, seorang sahabat yang dikenal sebagai penulis wahyu Nabi, untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Tsabit sangat hati-hati dalam menjalankan tugas ini. Ia melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memverifikasi setiap ayat yang sudah ada, baik yang ditulis maupun yang dihafal oleh sahabat. Zaid mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ada pada berbagai media dan mendengarkan dari para sahabat yang menghafalnya, untuk memastikan keakuratan pengumpulan. Zaid memeriksa setiap ayat yang ditemukan dengan menyocokkannya kepada penghafal yang masih hidup. Zaid juga memastikan bahwa setiap ayat yang dihimpun sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, meskipun urutan surah dan ayat saat itu belum terkumpul dalam satu mushaf. Mushaf Abu Bakar. Setelah proses yang panjang dan teliti, Zaid bin Tsabit berhasil mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran dan menyusunnya dalam bentuk satu mushaf yang utuh. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Abu Bakar. Setelah selesai, mushaf tersebut diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar, yang kemudian disimpan dengan aman. Namun, setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut diwariskan kepada Umar bin Khattab. Dan setelah Umar wafat, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab. Mushaf ini tidak dibagikan atau disalin pada masa itu, namun tetap menjadi referensi utama untuk menjaga keutuhan Al-Quran di kalangan umat Islam. Kesimpulan, pembukuan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan bahwa firman Allah tetap terjaga. Pembukuan ini dimulai dengan pengumpulan ayat-ayat yang ditulis dan dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun mushaf pertama ini belum disebarluaskan ke seluruh dunia Islam, proses ini menjadi fondasi bagi upaya-upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa Al-Quran tetap terpelihara, hingga akhirnya pada masa Khalifah Utsman, mushaf Al-Quran disalin dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Sejarah pembukuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu pembukuan dan standarisasi Al-Quran yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga keaslian Al-Quran di tengah perbedaan cara baca dan tafsir yang mulai muncul seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Latar belakang perbedaan bacaan, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, 644 Masehi 656 Masehi, wilayah Islam sudah meluas jauh ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Mesir, Syam, Syria, Irak,
dan Persia. Perbedaan dialek dan aksen bahasa Arab yang digunakan di berbagai daerah menyebabkan munculnya perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Walaupun ayat-ayat Al-Quran tetap sama, perbedaan dalam pengucapan dan pengertian ayat tertentu mulai menimbulkan kebingungannya. Salah satu contoh adalah perbedaan dalam cara melafalkan huruf, yang dapat mempengaruhi makna. Perbedaan ini semakin terasa setelah lebih banyak orang dari berbagai suku bangsa yang tidak berbicara bahasa Arab asli bergabung dalam komunitas Muslim, sehingga menimbulkan variasi dalam cara membaca Al-Quran. Kekhawatiran Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat yang aktif dalam medan perang, melihat adanya perbedaan dalam membaca Al-Quran antara tentara Islam yang berasal dari wilayah yang berbeda. Huzaifah sangat khawatir jika perbedaan ini menyebabkan perselisihan dan kebingungan di kalangan umat Islam. Ia mendatangi Khalifah Utsman dan menyarankan agar Al-Quran dibukukan dalam satu versi standar agar tidak terjadi perbedaan bacaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Tindakan Utsman dalam menstandarisasi Al-Quran. Setelah menerima laporan dan saran dari Huzaifah, Khalifah Utsman memutuskan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi perbedaan ini. Utsman memanggil para sahabat terkemuka, yang telah memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran, dan menunjuk Zaid bin Tsabit, seorang penulis wahyu yang sangat dihormati, untuk memimpin proses pembukuan dan standarisasi Al-Quran. Zaid bin Tsabit dan timnya mulai bekerja dengan hati-hati untuk menyalin mushaf yang telah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar, yaitu mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Utsman memerintahkan agar mushaf tersebut disalin dan diubah menjadi satu versi standar yang dapat digunakan di seluruh dunia Islam. Tim yang bekerja bersama Zaid bin Tsabit termasuk Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Mereka memeriksa setiap ayat dengan cermat, memastikan kesesuaian dengan hafalan para sahabat dan membandingkannya dengan salinan-salinan yang ada. Penyebaran mushaf Utsmani. Setelah selesai, Utsman memerintahkan untuk menyalin mushaf yang telah distandarisasi dalam jumlah banyak. Mushaf ini dikenal dengan nama Mushaf Utsmani dan menjadi acuan utama bagi umat Islam. Utsman mengirimkan salinan mushaf ini ke berbagai kota besar Islam, seperti Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam, serta wilayah-wilayah lainnya yang berada di bawah kekuasaan Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua umat Islam memiliki akses ke mushaf yang sama dan dapat membaca Al-Quran dengan cara yang seragam. Selain itu, Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang tidak sesuai dengan standar ini dibakar, sehingga tidak ada kebingungan mengenai cara membaca Al-Quran yang sah. Pengaruh Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani membawa dampak besar dalam sejarah pembacaan dan pelestarian Al-Quran. Dengan standarisasi ini, umat Islam di seluruh dunia memiliki acuan yang sama dalam membaca Al-Quran. Hal ini tidak hanya menjaga keaslian dan keseragaman bacaan, tetapi juga membantu memperkuat persatuan umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah. Kesimpulan, pembukuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan adalah langkah penting dalam melestarikan dan menjaga kesucian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Keputusan Utsman untuk menstandarisasi mushaf Al-Quran memastikan bahwa umat Islam di seluruh dunia membaca Al-Quran dengan cara yang sama, mencegah perpecahan yang dapat timbul akibat perbedaan dalam bacaan. Mushaf Utsmani yang dihasilkan menjadi rujukan utama umat Islam dan tetap digunakan hingga saat ini.